Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi Rasulillah ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sutra, yang dihormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sutra, dan teristimewa kepada rekan guru majelis SMK Negeri 1 Sutra yang telah hadir di ruangan ini dalam rangka melaksanakan diseminasi aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan ke-11 di SMK Negeri 1 Sutra. Sama-sama mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini kita bisa berkumpul dalam ruangan ini dalam rangka melaksanakan kegiatan diseminasi calon guru penggerak di SMK Negeri 1 Sutra. Selawat bering salam tidak lupanya kita doakan kepada Allah agar diturunkan langsung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu kita mengucapkan lafaz asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik Bapak dan Ibu, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mendengarkan kata sambutan beserta arahan yang akan disampaikan oleh Kepala SMK Negeri 1 Sutra kepada Ibu Lili Suryati, SPD MPDT. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi Rasulillah ajmain. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkah dan rahmatnya untuk kita semua, sehingga kita bisa berada di ruangan ini berkumpul bersama untuk menyatukan persepsi, meningkatkan mutu kompetensi kita sebagai guru profesional, demi memberikan layanan maksimal kepada peserta didik kita. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa kita ucapkan pada Nabi besar kita Muhammad SAW. Yang kami muliakan Bapak Ibu fisabilillah ya. Kenapa saya bilang fisabilillah? Karena Bapak Ibu sekarang lagi belajar untuk memantaskan diri, lagi belajar. Yang namanya belajar ini harus sepanjang hayat Bapak Ibu. Kenapa kita sampaikan harus sepanjang hayat? Karena memang ketika kita menjadi sosok guru, seharusnya memang kita ilmu-ilmu yang kita miliki itu harus di-upgrade setiap waktu. Karena kalau Bapak Ibu tidak meng-upgrade ilmu Bapak Ibu, otomatis nanti bisa jadi siswa lebih pintar daripada Bapak Ibu, atau Bapak Ibu memberikan proses pembelajaran yang jauh tertinggal dari zamannya. Sementara Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa hendaknya seorang guru melakukan proses pembelajaran itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Bapak Ibu, judulnya kali ini diseminasinya adalah tentang budaya positif. Ini modul 1.4 ya. Modul 1.4. Di modul 1.4 budaya positif ini banyak hal sebenarnya yang bisa kita pelajari. Tidak hanya kita bisa berikan untuk anak didik kita, untuk memberikan pelayanan kepada anak didik kita, tetapi juga untuk diri sendiri. Jika saja Bapak Ibu mau berproses untuk diri Bapak Ibu sendiri, ini luar biasa efeknya. Dengan pembelajaran modul budaya positif ini luar biasa efeknya untuk kita. Kenapa? Dengan ini kita bisa memahami bahwa ketika kita melakukan komunikasi dengan siapapun, kita harus mempelajari 5 kebutuhan dasar manusia dulu. Kemudian setelah kita memahami 5 kebutuhan dasar manusia, barulah kita menempatkan diri kita pada posisi kontrol yang ideal. Walaupun ada 5 posisi kontrol, tetapi posisi kontrol yang ideal itu adalah sebagai manajer. Ketika Bapak Ibu sudah berfungsi sebagai manajer, Bapak Ibu bisa nanti memberikan semacam penyelesaian masalah melalui segitiga restitusi. Ketika segitiga restitusi Bapak Ibu sudah kuasai, otomatis
nilai-nilai kebajikan universal itu bisa Bapak Ibu terapkan di lingkungan belajar Bapak Ibu, sehingga ini juga sudah menjadi hal-hal yang bisa dipahami, menjadi karakter dasar yang bisa dipahami oleh peserta didik yang Bapak Ibu pimpin di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Salawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sutra, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Negeri 1 Sutra, seterusnya kepada Bapak Ibu yang telah sempat hadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti diseminasi aksi nyata guru penggerak mengenai budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, saya akan memaparkan mengenai tentang budaya positif. Berikut, sebelum masuk ke materi budaya positif, kita lihat dulu tujuan pendidikan. Bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita sebagai pendidik bisa menuntun murid kita menjadi anak yang lebih baik untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatannya. Kemudian Bapak Ibu, mengenai budaya positif. Apa itu budaya positif? Mungkin kita semua sudah pernah mendengar bahwasanya budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dengan adanya budaya positif, itu akan memudahkan kita mencapai tujuan pendidikan tadi yang sesuai menurut Ki Hajar Dewantara. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat apakah Bapak Ibu setuju bila yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Tidak setuju ya. Jadi hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan siswa, lebih menjadikan dampak trauma bagi anak di dalam jangka panjang. Ya, jadi berdampak kepada anak didik kita nantinya kalau kita memberikan hukuman terhadap anak didik kita. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Apakah Bapak Ibu setuju? Tidak. Tidak ya. Jadi terkadang hadiah ini tidak menimbulkan prestasi bagi siswa. Jadi itu sebenarnya motivasinya itu adalah eksternal. Itu akan kita bahas nanti di motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya. Jadi kita adalah dapat memberikan solusi juga terhadap siswa yang bermasalah. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Apakah Bapak Ibu setuju guru berperan sebagai teman bagi siswa? Setuju. Setuju? Ya, jadi nanti kita akan bahas lagi ini posisi kontrol guru. Ya. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu. Di sini untuk konsep-konsep inti dari budaya positif ini akan dibahas, ada beberapa materi yang berkaitan dengan budaya positif. Itu yang pertama adalah mengenai disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, dan bagaimana nanti kita membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Terus kita akan mengetahui kebutuhan dasar manusia,
Kemudian posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir itu mengenai segitiga restitusi. Kita lanjut mengenai ada satu, bukan permainan ya, artinya di sini cobalah buka. Nah ini Bapak Ibu, di sini kita coba buka, berarti Bapak Ibu coba dikepalkan tangannya, dikepalkan tangan. Anggap yang ada di genggaman itu adalah hal yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Kemudian coba teman di sebelahnya itu berusaha membuka kepalan tangan temannya ini. Coba misalnya Ibu Net dengan Seni, coba dibuka kepalan tangan Ibu Seni. Nah, bisa dibuka Bu Net? Tidak bisa. Tidak bisa. Kemudian mungkin kalau Ibu Rumaya dengan Ibu Desi, silakan dibuka kepalan tangan dari Ibu Rumaya. Dibuka kepalanya. Bisa dibuka? Tidak. Sekarang mungkin kita bisa refleksi, kenapa Ibu Rumaya tidak mau membukanya? Saya tidak mau membuka kepalan tangan saya karena di dalam genggaman tangan saya ini ada sesuatu yang sangat sulit untuk saya dapatkan. Iya. Terima kasih Ibu Rumaya, luar biasa sekali. Jadi ada sesuatu yang berharga bagi beliau sehingga tidak mau orang lain membukanya. Begitu juga dengan Bu Seni tadi ya. Jadi kita tidak bisa membuka tadi ya, kalau dari genggaman tangan tadi, orang lain tidak bisa membuka tangan kita karena memang kita tidak mengizinkan untuk membuka. Ketika Ibu Rumaya di hatinya itu, di dirinya itu ada keinginan untuk membuka, itu tanpa berusaha orang lain membukanya, itu akan terbuka sendiri karena memang dari dirinya itu mau membuka. Jadi kesimpulannya di sini, genggaman tangan kita yang erat itu tidak bisa dibuka, itu artinya adalah kontrol diri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Makanya bisa dibuka kalau kita sendiri mau membuka, tapi itu bukan berarti karena bujukan atau kekerasan dari orang lain ya, kita tetap pertahankan tidak mau membuka. Jadi itu intinya adalah kontrol diri. Kita hanya bisa mengontrol diri kita, tapi tidak bisa mengontrol orang lain. Itu kesimpulannya ya Bapak Ibu. Kemudian ini ada pergeseran paradigma teori kontrol tadi ya. Itu tadi ya tentang teori kontrol, bahwasanya itu ada ilusinya guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ada juga ilusi bahwa kritik dan akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakternya. Kemudian ada juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi terkadang ilusi seperti ini kurang tepat karena yang tadi kita coba praktekkan bahwasanya yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita ya, artinya kita tidak bisa mengontrol orang lain, namun kita hanya bisa mengontrol diri kita. Kemudian kita lanjut materi berikutnya Bapak Ibu. Nah di sini mengenai yang disiplin positif tadi, bahwa disiplin positif. Nah jadi di sini disiplin positif itu adalah salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan ancaman maupun hukuman. Nah, jadi penerapan disiplin berarti kita menumbuhkan kesadaran kepada anak didik kita itu. Mereka itu sadar bahwa dia itu harus datang tepat waktu, bukan datang tepat waktu itu karena takut hukuman, takut diancam, atau takut disuruh membersihkan WC. Jadi disiplin di sini lebih bagaimana kita menumbuhkan kesadaran pada anak didik kita sehingga dia dapat melakukan sesuatu itu tanpa paksaan dari siapapun atau tanpa
adanya ancaman maupun hukuman. Ya. Kemudian nah di sini lebih lengkap lagi bahwa disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai itu adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Ya, di sini nilai-nilai kebajikan universal itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan universal ini yang menjadi tugas utama kita, bagaimana bisa tumbuh terhadap murid kita. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu tentang motivasi perilaku manusia. Nah, ini tadi ada kaitannya ya, tentang motivasi perilaku manusia itu ada karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, seperti tadi datang tepat waktu karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, takut dihukum, atau kita datang tepat waktu karena takut dimarahi oleh kepala sekolah. Nah, gitu ya. Jadi ada motivasi seperti itu. Kemudian ada juga motivasi melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi ada imbalannya, nah baru kita melakukan sesuatu. Ada juga motivasi perilaku manusia yang demikian. Kemudian ada juga motivasinya itu karena menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, ada juga motivasi perilaku manusia seperti itu. Jadi mungkin kita bisa menilai diri kita sendiri ya, motivasi perilaku kita itu di mana. Ya, Bapak Ibu, kalau saya sendiri jujur namanya manusia kan tidak ada yang sempurna. Terkadang kita juga ada motivasi karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ada juga seperti itu. Namun lama-kelamaan sama seperti pendidikan guru penggerak ini, di awal-awal pertama mungkin motivasi mengikuti guru penggerak adalah karena takut dihukum atau menghindari ketidaknyamanan ya. Namun berjalannya waktu setelah kita pelajari, ternyata materi yang kita dapatkan selama guru penggerak ini memberikan dampak yang lebih baik. Nah, barulah timbul motivasi yang berikutnya, menghargai diri. Kita mau mengupgrade diri, meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, sehingga kita mau menjalani pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini dengan baik. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ada hukuman dan konsekuensi, kemudian ada restitusi. Jadi hukuman itu berbeda dengan konsekuensi, juga restitusi. Jadi di sini bagaimana dari identitas gagal, bagaimana dari identitas gagal itu kita rubah menjadi identitas sukses, gitu ya. Jadi intinya sebagai guru kita tidak harus melakukan suatu hukuman terhadap siswa kita. Kita akan lebih memiliki konsekuensi agar siswa itu mengetahui ada nilai-nilai kebajikan universal yang bisa dia raih dari konsekuensi yang dilakukan. Jadi kalau yang hukuman itu kan lebih menyakitkan ke fisik siswa, kemudian itu akan menjadikan dampak bagi siswa lebih ke jangka panjang. Hukuman itu lebih membuat anak menjadi trauma atau mungkin bisa jadi dalam jangka panjang akan selalu dia ingat. Nah, jadi kan tidak bagus ini kita laksanakan. Ya, setuju ya Bapak Ibu? Kemudian ini lanjut di sini ya. Nah, ini sudah dijelaskan juga tadi bahwa hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah. Nah, bisa berupa hukuman fisikis atau kata-kata kasar.
Nah, itu yang hukuman. Kemudian konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Jadi konsekuensi itu sebelumnya sudah disepakati. Jadi tinggal melaksanakan saja, ya. Kemudian kalau yang restitusi itu adalah bagaimana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi bagaimana nanti ini bisa kita terapkan dalam menghadapi permasalahan siswa kita. Kemudian, nah ini mari kita berlatih. Nah di sini Bapak Ibu, apakah ini adalah hukuman atau konsekuensi? Nah dari sini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah ini mungkin termasuk ya hukuman ya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, konsekuensi. Nah jadi ada lagi murid diminta untuk push up. Nah ini kan bapak-bapak yang ngajar olahraga ya, sering dilakukan ini. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oh, ini berkaitan dengan waktu kita ada COVID ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini masuk ke konsekuensi. Terus berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Nah, ya, jadi ini adalah hukuman. Kemudian ada lagi, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Nah, ini juga termasuk hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah ini seringkali terjadi ya Bapak Ibu. Misalnya kalau ada kita tidak mengerjakan tugas, disuruhlah anak ke depan, nanti pegang kakinya satu, jadi dia berdiri satu kaki. Ternyata itu adalah hukuman. Karena ini juga jangan sampai kita lakukan lagi setelah kita tahu ya tentang materi hukuman dan konsekuensi ini. Kemudian kita lanjut berikutnya Bapak Ibu mengenai keyakinan kelas. Nah, di sini kira-kira mengapa di keyakinan kelas yang dibuat bukan peraturan kelas? Menurut Bapak Ibu bagaimana ini? Kenapa kok keyakinan kelas? Kenapa kok tidak peraturan kelas saja? Kok keyakinan kelas? Nah, kira-kira ada yang bisa menjelaskan? Baik, Bapak Udi. Baik, terima kasih kepada Ibu Rini. Di sini saya akan mencoba menjawab kenapa keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan warga yang ada di kelas. Tapi kalau peraturan kelas ini sudah dibuat sebelumnya. Jadi artinya apa? Kalau kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang ada di dalam kelas tersebut. Kalau peraturan kelas ini peraturan yang sudah dibuat sebelumnya. Itu saja. Terima kasih. Luar biasa sekali Pak Rudi. Terima kasih jawabannya. Ya benar bahwasanya keyakinan kelas itu udah dibuat secara bersama. Tapi kalau yang peraturan kelas ini kan satu arah saja. Misalnya guru aja yang membuat peraturan ini untuk dilakukan oleh murid. Nah, jadi kan tidak bersama dengan murid membuat peraturannya. Nah, itu mungkin bedanya. Kemudian lagi kalau keyakinan kelas ini lebih ke bagaimana menerapkan nilai-nilai kebajikan universal di dalamnya. Nah, kalau peraturan kelas itu lebih ke satu arah saja. Sehingga kalau yang keyakinan itu lebih efeknya itu menimbulkan kesadaran bagi murid. Nah, kalau yang peraturan kan lebih arah keterpaksaan gitu ya. Nah, jadi kalau keyakinan kelas ada nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Ini menurut Dian Gosek gitu ya.
bahwa keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Nah, jadi keyakinan kelas ini biar motivasi intrinsik siswa itu ada, mau dia menjalankan keyakinan kelas itu, sehingga seseorang itu lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar peraturan saja. Nah, daripada hanya sekedar ini ya, mengikuti peraturan saja. Nah, di sini kita lihat ada perbedaan antara peraturan. Nah, ini peraturannya, kemudian keyakinan kelas atau nilai kebajikannya itu apa? Nah, jadi nampak peraturannya misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, berarti keyakinannya adalah tanggung jawab. Nah, kemudian kita buat ada peraturan dilarang mengganggu orang lain. Nah, berarti keyakinannya di sini bagaimana kita menghormati orang lain dan diri sendiri. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti di sini keyakinan kelas yang akan dituju adalah menghormati orang lain, kemudian komitmen pada tujuannya. Terus dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini di sini keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan menghormati orang lain juga. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Berarti di sini nilai keyakinan kelas yang dituju adalah kesehatan. Terus kemudian bergantian atau menunggu giliran. Nah, di sini budaya antri ya. Berarti budaya antri itu keyakinannya yang dituju adalah menghormati orang lain atau kesabaran. Ada lagi kemudian gunakan masker. Nah, ini adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Kemudian ada lagi nih Bapak Ibu peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini juga keyakinan kelasnya adalah untuk keselamatan dan keamanan. Kemudian lanjut di sini. Nah, ini ya berkaitan juga dengan keyakinan kelas tadi, ada peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ada peraturan ya, kita memakai helm. Nah, keyakinannya itu apa? Keyakinan yang kita tuju dari sini adalah keselamatan. Kemudian ada lagi peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan. Nah, ini juga keyakinannya adalah kesehatan. Kemudian ini lanjut Bapak Ibu. Di sini ada keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Kemudian peraturan, nah ini tadi sudah dibahas juga. Peraturan biasanya dibuat oleh guru yang bersifat satu arah. Kita lihat juga Bapak Ibu, bagaimana prosedur kita membentuk keyakinan sekolah atau kelas itu. Yang pertama itu mempersilahkan siswa atau warga sekolah untuk memberikan ide peraturan yang akan disepakati. Kemudian baru dicatat semua masukan-masukannya. Dan masukannya itu jika kalimatnya itu negatif, nah itu kita buat menjadi kalimat yang lebih positif. Kemudian kita tinjau kembali pendapat-pendapat yang terkumpul itu menjadi suatu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian tinjau ulang lagi keyakinan kelas yang sudah kita susun itu. Keyakinan itu kira-kira tidak terlalu banyak agar mudah orang lain mengingatnya. Kemudian kita tinjau lagi dan disetujui dan ditandatangani juga. Karena ini menandakan kita sepakat dengan keyakinan yang kita buat itu. Yang terakhir, keyakinan kelasnya itu ditempel di dinding kelas. Jadi tujuan ditempel di dinding kelas itu di tempat yang sering atau mudah dilihat agar siswa kita itu ingat ketika dia melanggar. Nah, dia pas membaca tidak jadi melanggar karena dia ingat, oh ini keyakinan kelas. Misalnya dia berkata kasar kepada teman, nah, keyakinan kelasnya kan saling menghargai. Nah, jadi karena sering dibaca, karena keyakinan kelasnya sudah ditempel di dinding, jadi akan mengingatkan perlahan-perlahan siswa kita akan menjadi lebih baik dari keyakinan kelas yang dia baca tersebut. Nah,
Kita lanjut materi berikutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi di sini kita lihat ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bahwasanya kebutuhan dasar manusia itu pasti berbeda-beda. Yang pertama itu adalah kebutuhan survival atau kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Kemudian ada kebutuhan cinta kasih atau diterima, ada kebutuhan diterima oleh orang lain. Kemudian ada penguasaan, ada kebutuhan kesenangan, dan terakhir kebutuhan kebebasan. Nah, jadi dengan mengetahui kebutuhan dasar manusia, kita sebagai pendidik akan berusaha mengetahui kebutuhan dari anak didik kita, sehingga dia berbuat atau bertingkah yang tidak sesuai. Nah, tentunya di situ kita akan mengetahui, oh anak ini berarti butuh kasih sayang. Kemudian ada juga anak kita di dalam belajar, dia akan sering mengganggu temannya. Apalagi rata-rata siswa kita di sini itu saya merasakan ya Bapak Ibu, mereka tinggal lebih banyak bersama nenek, orang tuanya banyak yang merantau atau pergi mencari nafkah, sehingga anak-anak jarang mendapat kasih sayang dari orang tua. Nah, di sekolahlah mereka lampiaskan bagaimana mereka mencari perhatian dari orang lain atau mencari perhatian gurunya. Jadi di sini saya melihat lebih banyak siswa kita itu bertingkah yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, karena ada kebutuhan kasih sayang atau cinta kasihnya itu kurang dari keluarga. Kemudian kita lihat di sini ada kalimat. Dari kalimat ini berarti kebutuhan dasar manusia yang mana ini yang belum yang termasuk dari kalimat ini. Yang pertama itu, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, berarti ini kebutuhan dasar kesenangan, ya. Kesenangan atau cinta kasih sayang, ya, maksudnya cinta kasih sayang. Kemudian ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Berarti kesenangan, ya masuk, ya di sini. Berarti dia ingin dikejar oleh ibu gurunya, ya. Kemudian yang ketiga, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan, ya. Jadi dia ada penguasaan di dirinya, ya. Kemudian aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, berarti ini ada kebutuhan yang perlu dia penuhi adalah kebebasan, ya. Jadi kita sudah mengetahui tentang kebutuhan dasar manusia. Kita lanjut, ada dunia berkualitas. Nah, di sini sebenarnya dunia berkualitas itu bagaimana kita sebagai pendidik menciptakan suasana bahwa di lingkungan kita mengajar menjadi lebih berkualitas bagi anak didik kita. Nah, di sini ada pertanyaan, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Jadi nanti kan kita bisa jawab sendiri itu, siapa orang-orang yang paling penting dalam hidup kita, kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup kita. Nah, itulah dari melihat dari dunia yang berkualitas ini, sehingga nanti mereka mengetahui apa perjalanan hidupnya, ada orang-orang yang terpenting di dalam hidup anak ini, sehingga dia menjadi merasa termotivasi atau merasa bersemangat dalam belajar. Kemudian baik Bapak Ibu, kita lanjut, ada 5 posisi kontrol guru. Nah, 5 posisi kontrol guru ini di sini yang pertama itu adalah penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Ya, mungkin kita Bapak Ibu guru juga sudah melakukan posisi kontrol guru ini.
bisa mungkin terkadang di situasi yang tidak bisa kita hadapi bisa kita jadi si penghukum. Kemudian bisa nanti di situasi lain kita bisa menjadi sebagai teman. Terkadang juga bisa kita sebagai pembuat merasa bersalah. Namun setelah kita mempelajari posisi kontrol guru ini tidak baik juga bagi anak didik kita. Berarti kita akan lebih bagaimana bisa menjadi sebagai manajer. Nah, jadi sebagai posisi kontrol gurunya kita harapkan kita sebagai pendidik bisa menjadi manajer. Setuju ya Bapak Ibu? Nah, di sini ada pernyataan, kemudian posisi kontrol guru seperti apa ini dari kalimat-kalimat ini. Yang pertama itu, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kan terkadang kita juga sering mengatakan kepada anak kita, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti di sini posisi kontrolnya itu adalah sebagai guru pembuat orang yang merasa bersalah. Nah, jadi si anak merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini kan lebih ke penghukum. Artinya anak sudah dicat saja langsung tidak pernah benar melakukan apapun. Ini adalah si penghukum. Kemudian ada lagi, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, ini sebagai posisi kontrol gurunya adalah sebagai teman. Terus ada lagi, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini lebih ke pemantau, ya. Terus ada lagi, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, baru sebagai manajer. Jadi kalau sebagai manajer, kita akan menggali masalah anak didik kita itu, kemudian kita gali potensi dirinya supaya bisa dia sendiri yang mencarikan solusi dari permasalahan yang sudah dia lakukan. Itu kalau sebagai manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini ya, jadi terkadang ada anak kita yang selalu terakhir mengumpulkan tugas. Nah, terkadang terlontar kata-kata seperti itu kepada anak kita. Kamu selalu yang paling terakhir. Berarti ini termasuk si penghukum. Ya, jadi mudah-mudahan dengan materi posisi kontrol guru yang sudah kita ketahui, kita akan berusaha lebih baik bisa menempatkan sebagai manajer bagi murid kita agar murid kita itu menjadi nyaman, menjadi bersemangat, termotivasi untuk belajar. Gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke materi berikut. Ini tentang penghukum, kita lewati, tadi sudah dibahas. Terakhir, Nah, yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Nah, di sini restitusi adalah bagaimana kita menyelesaikan suatu permasalahan dengan siswa yang kita posisikan kita tadi itu sebagai manajer. Kita menggali potensi dari siswa itu supaya dia yang memberikan solusi. Jadi memecahkan suatu permasalahan itu bersama-sama dengan murid. Ada langkahnya, yaitu kita lihat langkah-langkah dari segitiga restitusi itu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas, terkadang ketika anak melakukan suatu kesalahan, kita akan tanyakan tentang permasalahan itu dan kita akan berusaha, misalnya seperti menjawab seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Jadi artinya ketika kita menstabilkan identitas itu, kita berusaha bahwa permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu kita terima. Jadi kita terima, tapi bukan berarti kita membenarkan dari masalah yang sudah dia lakukan. Kita berusaha bagaimana supaya ketika dia sudah mempunyai masalah, kita menenangkan. Nah, jadi itu
ibaratnya kalau menstabilkan identitas, bukan. Kalau selama ini jujur sebelum mengenal yang namanya segitiga restitusi, terkadang siswa sudah bermasalah kita langsung menjudge langsung kan, kenapa kamu melakukan ini ya kan, jadi belum distabilkan identitas dari permasalahannya kita udah langsung kenapa kok melakukan ini. Nah, jadi sekarang dengan sudah mengetahui materi segitiga restitusi, mudah-mudahan bisa menerapkan langkah permasalahan siswa bagaimana menstabilkan identitasnya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, jadi terkadang setelah kita mengetahui permasalahan dari siswa itu, kita akan tanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi ibaratnya kita memvalidasi tindakan yang salah itu, bukan tadi ya, bukan membenarkan, tapi memvalidasinya, menanyakan alasan dari dia melakukan sesuatu yang melanggar dari suatu keyakinan gitu ya misalnya. Kemudian baru yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, jadi bahwasanya tadi kita udah bahas tentang keyakinan kelas. Nah, ketika keyakinan kelas itu dilanggar, baru di terakhir kegiatan segitiga restitusi itu kita menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar. Nah, sehingga siswa kita mengetahui bahwa ada nilai-nilai dari keyakinan kelas itu yang telah disepakati tetapi dilanggar. Nah, itulah kira-kira 3 langkah-langkah untuk melakukan kegiatan segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin sudah materi yang sudah disampaikan mengenai mulai dari budaya positif tadi. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat dan kita bersama-sama berupaya bagaimana bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah kita agar siswa kita menjadi siswa yang sesuai dari tujuan pendidikan kita, kita bisa menuntun siswa kita ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Mari kita bergerak, menggerakkan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, dari pemaparan yang sudah saya sampaikan, mungkin kepada Bapak Ibu bisa memberikan suatu refleksi dari materi budaya positif ini. Baik, siapa yang Ibu? Bapak Yegi, silakan Pak. Terima kasih Ibu Rini sudah menyampaikan tentang materi yang sungguh luar biasa. Juga izinkan saya mewakili dari teman-teman untuk merefleksi apa yang kami dapatkan dari sosialisasi atau tentang diseminasi budaya positif. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita mendapatkan pencerahan tentang budaya positif, bagaimana itu budaya positif, apa itu budaya positif. Dari pemaparan yang telah disampaikan ini sangat luar biasa sekali. Kami memahami dan kami mendapatkan tentang pelajaran yang baru, bagaimana kita bisa sesuai yang disampaikan Ibu tadi, yaitu memerdekakan peserta didik kita dan bagaimana kita membuat siswa kita itu betul-betul merasa nyaman, merasa mereka itu dihargai. Seterusnya yang kedua, tadi juga kami dapat pelajaran yang sangat luar biasa, yaitu mengenai segitiga restitusi, ya, bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah yang datang dari siswa sehingga siswa itu bisa menyelesaikan masalah dia sendiri. Sehingga apa? Mereka belajar bagaimana rasa mandiri, rasa tanggung jawab, dan mereka itu betul-betul bisa menyelesaikan masalah
mereka sendiri. Dan yang terakhir juga kita belajar tentang bagaimana kita bisa menerapkan kepada siswa kita, yaitu tentang keyakinan kelas ya Bu ya. Bagaimana itu tuh kita juga sudah tahu apa itu keyakinan kelas. Tuh Lian sampaikan tadi, keyakinan itu datang dari mereka, bukan kita yang memberikan. Kalau mereka yang menyatakan, maka mereka bisa untuk mematuhi dan bisa untuk berbuat sebaiknya. Juga tadi Ibu juga menyampaikan, dengan keyakinan kelas itu maka akan tercipta siswa-siswi yang luar biasa, yang bisa mereka bertanggung jawab dengan kelas-kelas mereka. Sangat luar biasa untuk penjelasan atau diseminasi yang Ibu berikan ini. Terima kasih banyak. Saya mewakili dari teman-teman, sangat luar biasa sekali, sehingga kami bisa memahami dan bisa mengerti apa yang sudah Ibu berikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diki. Tolong dikembalikan kepada moderator. Demikianlah penyampaian dari Ibu Rini Marlina terkait dengan diseminasi disiplin positif modul 1-4 yang luar biasa sekali, yang telah beliau paparkan sangat jelas dan lengkap. Baik Bapak dan Ibu, mari kita berikan aplaus yang luar biasa kepada Ibu Rini Marlina. Dari pemaparan beliau tadi sangat jelas sekali ya Bapak Ibu. Semoga kita bisa menjadi guru yang bisa mengimplementasikan nilai-nilai dari disiplin positif itu kepada murid di sekolah kita. Jadi semoga Bapak dan Ibu yang sedang menjalani calon guru penggerak angkatan ke-11 ini bisa menjadi agen perubahan dalam dunia pendidikan, khususnya di SMK Negeri 1 Sutra. Dengan berakhirnya penyampaian dari Ibu Rini Marlina tadi, maka berakhirlah kegiatan diseminasi kita pada siang hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada kegiatan ini. Kami sangat berharap mari kita akhiri dengan kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tutup dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.